Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Selama ini kita memahami aturan debit dan kredit itu untuk menjurnal ya, menjurnal dalam akuntansi itu. Mana akun yang didebit dan mana akun yang dikredit. Nah, sebelum kita belajar atau kita memakai istilah debit dan kredit dalam istilah akuntansi, kalau misalnya saya tanya, apa yang ada dalam pikiran saudara ketika mendengar istilah debit dan kredit? Biasanya jawaban yang diberikan itu debit itu adalah penambahan, kemudian kredit adalah pengurangan. Atau ada juga yang menyebutkan debit itu adalah kas masuk atau uang masuk, dan kredit itu adalah uang keluar. Nah, ini adalah pemahaman yang bisa dibilang tidak 100% benar, tapi juga tidak 100% salah gitu. Nah, karena dalam akuntansi aturan debit dan kredit itu perlu didefinisi kembali gitu ya. Jadi silahkan teman-teman menghapus dulu istilah debit dan kredit yang identik dengan penambahan dan pengurangan. Jadi dalam kita belajar akuntansi, debit itu bukan berarti penambahan dan kredit itu bukan berarti pengurangan. Atau bisa juga debit itu bukan selalu berarti kas masuk dan bukan selalu berarti kas keluar. Nah, kita mulai ya. Install kembali gitu ya, pengertian debit dan kredit, terutama ketika kita belajar akuntansi. Istilah debit dan kredit itu sebenarnya hanya sebagai petunjuk saja gitu ya, atau pedoman posisi akun itu, posisi rekening tertentu. Rekening apa? Rekening akuntansi. Akun-akun dalam akuntansi. Harta, utang, beban, pendapatan gitu. Itu nama-nama akun, jenis-jenis akun. Nanti kita akan bahas sendiri. Nah, istilah debit dan kredit ini selalu tercatat pada sisi yang berseberangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya akun itu sudah di debit, ya dia tidak mungkin dikredit, gitu. Maksudnya ketika sudah sekali dicatat di sisi debit, ya sudah, gitu. Tidak mungkin dicatat di dua posisi yang sama. Kalau yang satu debit, yang satu pasti kredit, gitu ya. Nah, sisi kiri, nah ini ya, mulai dengan istilah baru bahwa sisi kiri, gitu ya, identik dengan sisi debit. Jadi kalau ingat-ingat kiri berarti debit. Sementara sisi kanan itu adalah sisi kredit. Mungkin akan lebih jelas ketika kita melihat sisi debit dan kredit ini di bentuk akun buku besar ya. Nanti akan saya bahas bentuk akun buku besar itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Nih ya. Sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Bentar, maaf. Oh, salah. Nah, sisi kiri nih ya, sisi kiri dari ini kan bentuk akun buku besar paling sederhana itu adalah T account ya. Ya seperti huruf T gitu ya. Biasanya di atas ini ada nama akunnya. Ini bentuk paling sederhana dari buku besar. Ini untuk mengingat-ingat ya. Sisi kiri gitu ya, kita kasih huruf Q deh biar membedakan. Itu identik dengan debit. Ini yang diingat-ingat. Sementara kanan kita kasih huruf K. Itu identik dengan kredit. Berarti KK. Kanan kredit. QD. Kiri debit. Gitu. Ini yang perlu diingat-ingat. Nah, gunanya apa? Kita lihat ini di persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat ya. Ya. Persamaan dasar akuntansi ini ada harta, hutang. Harta sama dengan hutang ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive. Ya. Nah, kita lihat tadi
apa kaitannya dengan kanan dan kiri? Kita lihat harta, ini ya, harta. Kita lihat ada tanda sama dengan di sini. Harta itu ada di sisi kiri. Sisi kiri apa? Sisi kiri sama dengan itu ya. Sementara hutang, modal, pendapatan, dan beban serta prive ini ada di sisi kanan. Nah, karena beban dan prive ini mengurangi gitu ya, dia itu mengurangi modal gitu ya. Beban dan prive ini mengurangi modal, kita pindahkan ya. Persamaannya kita ganti menjadi seperti ini. Nah, kita pindah supaya tandanya semuanya positif ya. Ini beban dan prive kita pindah ke sisi kiri. Sisi kiri dari sama dengan. Ini ya, beban. Ya ini kayak logika matematika biasa lah. Kalau pindah ruas itu tandanya jadi berubah. Lawannya ya. Nih. Kemudian prive juga kita pindah dari kanan ke kiri. Di sini ya. Ini tandanya semuanya sudah tambah, sudah positif semua. Nah, ini baru kita bisa logikakan. Karena harta, gitu ya, beban, dan prive itu ada di sisi kiri. Dan sisi kiri, coba kita lihat, sisi kiri tadi identik dengan debit. Maka ketika harta, kemudian beban, dan prive itu bertambah, maka dia kita catat di sisi debit. Gitu ya. Identik dengan sisi debit karena kiri. Sementara hutang, modal, dan pendapatan, karena dia ada di sisi kanan dari persamaan akuntansi, maka ketika dia bertambah, ya kita catat di sisi kredit. Kredit identik dengan kanan. Itu ya. Berarti kalau misalnya harta bertambah, itu berarti aset-aset ya, kas, kemudian piutang, ya kita catat di sisi debit. Beban dan prive itu juga kalau bertambah di sisi debit. Kita jurnalnya, nanti kita jurnalnya di debit. Nah, ini ringkasannya, coba kita lihat ya. Aset atau harta, jika bertambah itu di debit, beban juga jika bertambah itu di jurnalnya di debit, ya. Kemudian prive juga kalau bertambah di jurnalnya di debit, ya. Nah, sekarang kita lihat ada saldo normal di sini. Apa sih saldo normal itu? Ya, saldo normal itu istilah mudahnya itu adalah ketika suatu akun itu bertambah, dia dicatat di sisi mana? Itu aja. Ya, berarti kalau aset bertambah, berarti dia ditambah di debit, berarti saldo normal dari aset atau harta itu adalah debit. Begitu juga beban, saldo normal beban itu debit. Saldo normal prive juga debit. Sementara kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, ekuitas itu sama dengan modal ya. Modal. Ini kalau bertambah, kita jurnalnya di kredit. Maka dia saldo normalnya juga kredit. Seperti ini. Itu ya. Nah, ini cara mudah untuk memahami aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Insya Allah nanti kita akan coba melakukan analisis debit kredit ini dengan contoh soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.